Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Sebelum gue mulai, gue pengen nanya sedikit nih. Ada nggak sih di sini yang pernah ngerasa kalau hidupnya tuh ngebosenin, hidupnya monoton, atau hidupnya gitu-gitu aja? Kalian nggak usah takut karena kalian nggak sendiri. Gue dulu pernah kok ngerasa kayak gitu juga. Itulah kenapa gue mengangkat topik untuk memberanikan diri dalam mencoba hal baru. Sebelum gue lebih lanjut lagi, perkenalkan gue Pandu, dan gue bakal cerita sedikit kenapa gue bisa memilih topik ini. Jadi dulu itu, pas masa-masa gue sekolah, bisa dibilang gue itu muridnya tuh bukan yang tipe-tipe pandai bergaul. Kerjaan gue selama sekolah, ya gue datang, belajar lalu pulang. Gue jarang nongkrong setelah pulang sekolah. Tapi lama-kelamaan, apalagi gue udah masuk dunia kuliah sekarang, gue tuh mulai ngerasa kayak pergaulan tuh penting. Apalagi gue kayak sering ngerasa kesepian gitu. Jadi intinya tuh bergaul itu merupakan hal yang baru dalam hidup gue. Dan di masa perkuliahan ini gue lebih memberanikan diri untuk bergaul. Selain alasan tersebut, mempelajari hal baru itu kita bisa memperluas wawasan kita mengenai banyak hal, tergantung yang kita pelajarin. Selain itu kita bisa memperluas wawasan kan tadi, memperluas pengalaman juga bisa, dan memperluas relasi. Nah, kalau gitu kan emang mempelajari hal baru itu bermanfaat dong buat karakter development kita. Ya, kita bisa memperluas wawasan, pengalaman, relasi, dan sebagainya. Lalu gimana caranya kita mulai mencoba hal baru? Oke, pertama gue akan jelasin alasan kenapa kita harus nyoba hal baru dulu deh, baru gue jelasin caranya. Mempelajari hal baru itu penting karena bayangin deh, belasan atau mungkin puluhan tahun ke depan kalian tuh ngelakuin rutinitas yang itu-itu aja, repetitif, ngelakuin hal yang sama. Gue bukan bermaksud untuk merendahkan atau menyenggol siapapun, tapi ini emang purely ketakutan gue aja ya. Gue takut hidup gue bakal kayak gitu ke depannya. That's why gue ingin mencoba hal baru, ingin banyak-banyak mencoba hal baru gitu. Nah, lalu gimana caranya kita nyobain hal baru? Kalau dari cara gue pribadi ya, gue itu ya ambil dari yang kecil-kecil dulu lah. Let's say aktivitas fisik. Kalau kalian mageran, cobain deh olahraga ringan 2-3 kali seminggu, atau sekedar jalan kaki keluar rumah tiap pagi, atau tiap mau makan siang gitu, beli makan di luar, kalian jalan kaki. Nah, itu tuh teman-teman, kalau kalian lakuin berulang-ulang kali secara konstan, secara konsisten gitu, kalian bakal ada ngerasa perubahan gitu. Kalian ngerasa kalian lebih aktif, kalian lebih fit, dan sebagaimana macamnya. Nah, dari situ kalian kalau ngelakuin itu tuh mungkin wawasan kalian bisa nambah ya. Terus mungkin pas lagi jalan kaki kalian bisa ketemu orang, ngobrol gitu kan. Nah, itulah caranya. Nah, dari situ kan kalau udah ngelakuin berkali-kali, artinya kalau kalian mau naikin ke step selanjutnya, naikin ke level selanjutnya, itu ya lebih gampang kan pastinya. Nah, itu. Lalu cara kedua yang biasa gue lakukan adalah dengan cara gabung komunitas atau nge-reach out orang yang ahli di bidangnya. Ya, jadi kalau kalian emang bingung nih, kalian mentok, aduh bingung nih mau belajar ini belajar itu, ya udah kalian gabung komunitas, kalian diskusi di situ, pasti kok kalian bakal dapet jawaban yang kalian mau. Nah, mempelajari hal baru itu, benefitsnya itu selain buat diri sendiri, ada benefitsnya buat orang lain dan lingkungan sekitar. Kita ambil contoh gini. Dulu gue pernah belajar sedikit tentang komputer. Gue belajar gimana caranya install software dan ngerakit komputer. Nah, ngerakit komputer itu kan kayak masang prosesor, masang RAM, masang motherboard kan. Nah, mungkin kelihatannya emang sepele ya, dan kemungkinan tuh gak akan berguna lah buat gue ke depannya kalau dipikirnya kayak gitu ya mindsetnya. Tapi bayangin deh, kalau misalkan someday teman gue ada yang cerita, aduh gue pengen ngerakit PC nih buat kantor gue, tapi kok bayar teknisi yang ngerakit PC mahal ya. Nah, gue tinggal jawab aja tuh, ngapain bayar teknisi mahal-mahal?
Coba lu bawa deh alatnya sama bahannya, sini gua rakitin. Soal biaya mah santai aja, gua kasih harga temen. Nah, dari situ tuh bisa diambil kesimpulan teman-teman, kalau hal yang kita pernah pelajari itu bisa berguna bagi teman kita, ya, bagi lingkungan sekitar. Selain itu, kalau emang otak kalian lebih money oriented, ya itu bisa dijadiin ladang cuan. Ya, kalian bisa bangun usaha, produk atau jasa dari pengalaman yang kalian dapatkan. Nah, kalau kalian diceritain gitu kan emang menarik ya. Tapi gue pengen tegesin sekali lagi, emang menarik, tapi bakal ada tantangan yang pasti kalian lewatin. Contohnya kayak tadi, mageran kan. Kalau kalian mageran ya berarti kuncinya satu, kalian mulai dari hal yang kecil, yang resikonya kecil, yang mudah di manage. Jadi kalian lakuin terus menerus, ya udah, kalau udah kebiasa bakalan gampang untuk kalian naik ke level selanjutnya, level intermediate, lalu ke level advance gitu ya. Lalu kalau emang mentok, gabung diskusi dan reach out orang lain yang sebidang dengan kalian. Nah, maka dari itu teman-teman, gue tuh pengen ngajak kalian ya untuk belajar hal baru gitu. Karena benefits yang kalian dapetin dari belajar hal baru itu bisa banyak banget. Untuk diri sendiri kalian bisa memperluas wawasan, bisa memperluas relasi, bisa memperluas pengalaman. Lalu untuk orang sekitarnya ada juga. Jadi ya tunggu apa lagi teman-teman, kita tuh nggak harus nunggu besok, nggak harus nunggu minggu depan, kita bisa ngelakuin hal baru hari ini juga, sekarang juga. Maka dari itu, yuk kita belajar bareng untuk mencoba hal baru. Terima kasih.